Perseteruan India-Pakistan di Periangan. Perang hingga urusan sepele jadi buah dari konflik India-Pakistan. Di Bandung jelang KAA, kedua Perdana Menterinya juga besi tegang. Setelah konflik yang menyebabkan beberapa jet tempur India ditembak jatuh, beberapa waktu lalu, konflik India-Pakistan memasuki babak baru. Kedua negara bertetangga yang sama-sama memiliki nuklir itu kini terlibat pertempuran udara menggunakan pesawat nirawak atau drone. Insiden atau perang drone terjadi pada 8 Mei 2025. Sekitar pukul 20.00 waktu setempat, suar merah terlihat melesat di langit malam di atas kota Jammu, India Utara, ketika sistem pertahanan udara India menembakkan rudal untuk mencegat drone yang dikirim dari wilayah Pakistan. Selama 4 hari bentrokan, India dan Pakistan yang selama ini mengandalkan jet tempur, rudal konvensional, dan artileri mulai menguji kekuatan armada drone mereka. Pertempuran udara menggunakan drone itu seakan memutakhirkan konflik kedua negara yang telah muncul sejak keduanya merdeka, hampir 80 tahun silam, setidaknya 4 kali pada tahun 1947 hingga 1949, 1965, 1971, dan 1999. Kedua negara bertetangga itu terlibat perang sejak merdeka pada 1947. Sejak pemerdekaan British India pasca Perang Dunia Kedua yang menghasilkan India dan Pakistan, kedua negara baru merdeka itu saling memperebutkan wilayah Kashmir dan Jammu yang berpenduduk mayoritas Muslim, namun dipimpin oleh Hindu. Kendati garis pemisah, line of control, telah ditetapkan Dewan Keamanan PBB di Kashmir pada 1948. Saling curiga membuat masing-masing pihak menyokong pihak yang sepaham di Kashmir untuk menyingkirkan rivalnya. Tahap pertama pertikaian Kashmir mencakup periode dari kemerdekaan hingga 1953 sampai 1954. Ketika masih ada harapan akan penyelesaian, dan ketika saat-saat bahagia tidak pernah jauh dari periode kesedihan atau kemarahan, tahun 1953 menyaksikan perkembangan yang sangat membahagiakan ketika kesepakatan penuh hampir tercapai. Namun, tiba-tiba hal ini digantikan oleh Pakistan yang beralih ke barat, membuat India cukup marah hingga meragukan apakah penyelesaian damai akan mungkin dilakukan melalui pembicaraan bilateral. Upaya mediasi sudah tidak dipercaya. India khawatir Pakistan akan mempersenjatai kembali yang terjadi dan Pakistan melihat reaksi India sebagai konfirmasi atas ketidakpercayaan sebelumnya terhadap niat India. Tulis Lars Blinkengert dalam India-Pakistan, The History of Unsolved Conflicts, Volume 1. Tak hanya perang fisik, diplomasi politik juga jadi ajang pertikaian keduanya. Bahkan, untuk urusan remeh-temeh sekalipun, kedua negara seakan tak mau kalah. Seperti yang terjadi sehari menjelang penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika KAA yang 70 tahunnya jatuh pada April lalu. Pada 17 April 1955, sehari sebelum KAA dibuka, diadakan rapat informal antara para ketua delegasi yang akan menghadiri KAA guna menetapkan aturan teknis konferensi tersebut. Rapat berlangsung di kediaman Perdana Menteri PM Indonesia Ali Sastro Amitjojo dari pukul 3 hingga 5 sore. Semua ketua delegasi hadir kecuali delegasi Pakistan dan Turki yang belum tiba di Bandung. Rapat informal para ketua delegasi itu segera dapat menyetujui beberapa ketentuan tentang prosedur Konferensi Asia Afrika. Usul Perdana Menteri India Red.
Nehru untuk tidak diadakan pidato-pidato sambutan oleh para ketua delegasi disetujui pula. Hanya dengan kekecualian bagi pidato pembukaan konferensi oleh Presiden Soekarno dan untuk pidato penerimaan oleh ketua konferensi yang terpilih. Alasan Nehru ialah supaya dengan demikian kami bisa menghemat waktu. Kenang Ali Sastro Atmojo dalam autobiografinya, Tonggak-tonggak di Perjalananku. Namun, hasil keputusan rapat tersebut diprotes PM Pakistan Muhammad Ali Bogra yang bersama rombongannya tiba di Bandung setelah rapat itu selesai. PM Pakistan yang langsung menemui PM Indonesia dengan nada agak marah minta agar rapat diulang. Ia tak setuju dengan keputusan tentang ditiadakannya pidato sambutan oleh para ketua delegasi, yang menurutnya pasti gagasan PM India, P.J. Nehru, tak menuruti dan juga tak menolak permintaan PM Pakistan. PM Indonesia mempersilahkan PM Pakistan hadir dalam rapat para ketua delegasi. Kedua yang telah ditetapkan pada pukul 9 malam itu juga di tempat yang sama. PM Pakistan pun memenuhinya. Di dalam rapat kedua, PM Pakistan yang pandangannya didukung wakil PM Turki Fatin Rustujorlu langsung tancap gas. Begitu diberi kesempatan berbicara, ia bersikukuh meminta adanya pidato dari tiap ketua delegasi. Hal itu tentu ditentang PM India yang menggagas ditiadakannya apa yang dituntut PM Pakistan. Perdebatan pun memanas, meski akhirnya bisa diakhiri. Sebetulnya soal pidato itu adalah perkara kecil, tetapi menyebabkan perdebatan yang agak seru juga, terutama antara Nehru dan Moh Ali. Sehingga banyak di antara peserta merasa bahwa latar belakang persengketaan antara India dan Pakistanlah yang menyebabkan perdebatan itu menjadi begitu hangat. Akhirnya kesukaran itu bisa diatasi dengan suatu keputusan kompromis. Pidato sambutan dibolehkan, tetapi tiap-tiap ketua delegasi hanya diberi waktu 5 menit. Perdana Menteri Nehru rupanya tidak begitu senang dengan kompromis itu, dan menyatakan bahwa ia tetap tidak akan mengadakan pidato sambutan. Kenang Ali Sastro Atmojo. Kesimpulannya, perseteruan antara India dan Pakistan tidak hanya terjadi dalam bentuk konflik militer, tetapi juga merembet ke ranah diplomatik, bahkan dalam urusan yang tampak sepele. Sejak keduanya merdeka pada 1947, konflik utama berkutat pada sengketa wilayah Kashmir yang menjadi sumber ketegangan, berkepanjangan dan telah memicu beberapa kali perang. Dalam perkembangan terbaru, konflik ini memasuki babak baru melalui pertempuran udara dengan pesawat tanpa awak atau drone, menunjukkan peningkatan eskalasi dan modernisasi alat tempur kedua negara. Ketegangan antara India dan Pakistan juga tercermin dalam momen histori menjelang Konferensi Asia Afrika KAA 1955 di Bandung. Meski hanya soal teknis pidato sambutan, perbedaan pendapat antara PM India Nehru dan PM Pakistan Muhammad Ali Bogra memicu perdebatan panas yang dinilai sebagai cerminan dari rivalitas mendalam di antara kedua negara. Akhirnya, kompromi dicapai, namun tetap memperlihatkan betapa konflik India-Pakistan bisa merambah ke berbagai aspek, bahkan diplomasi internasional. Perseteruan ini menunjukkan bahwa konflik berkepanjangan, jika tidak diselesaikan secara tuntas, dapat terus muncul dalam berbagai bentuk dan kesempatan, baik dalam peperangan maupun forum-forum damai.